Kenapa Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari? Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang terjadi di malam hari. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Walaupun ada beberapa hadis dan pendapat yang menjelaskan waktu terjadinya Isra Mi'raj, tetapi dari ayat di atas sudah cukup jelas bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan di benak kita. Mengapa harus malam hari? Mengapa tidak siang hari saja? Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ayatul Kubra fi Syarhi Qissatil Isra menjelaskan beberapa alasan mengapa Allah menjadikan malam sebagai waktu terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Pertama, karena malam adalah waktu yang tepat untuk melakukan khalwah, menyepi, dan pengkhususan. Qala Ibnu Munir, innama kana al-Isra'u lailan li'annahu waqtul khulwati wal ikhtisasi urfan. Yang artinya Ibnu Munir berpendapat bahwa peristiwa Isra terjadi di malam hari karena malam merupakan waktu yang tepat untuk menyepi serta biasanya sebagai waktu yang tepat untuk mengkhususkan amalan. Kedua, karena malam adalah waktu diwajibkannya salat. Hal ini didasarkan pada sebuah ayat dalam surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, yang artinya dirikanlah salat di malam hari kecuali sedikit. Ketiga, sebagai sebuah ujian bagi para mukminin untuk percaya terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak dapat dicerna oleh akal, serta sebagai ujian bagi orang-orang kafir, apakah ia tetap ingkar dengan risalah Nabi atau akan beriman. Keempat, karena malam merupakan waktu yang mulia. Hal ini disebabkan karena ada beberapa peristiwa yang terjadi di waktu malam, khususnya kisah-kisah istimewa yang terjadi dalam kehidupan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kisah Nabi Ibrahim yang awalnya menganggap bintang-bintang sebagai Tuhan, kemudian sadar bahwa bintang-bintang tersebut ternyata bukan Tuhan karena ia menghilang. Hal ini terekam dalam surat Al-An'am ayat 76. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Yang artinya ketika malam telah gelap, ia melihat sebuah bintang, lalu ia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Selain itu, malam juga menjadi waktu dikabulkannya doa Nabi Yakub alaihissalam, sesuai firman Allah dalam surat Yusuf ayat 98. Selain dua kisah tersebut, masih ada beberapa kisah lagi yang menunjukkan kemuliaan malam dalam kehidupan para nabi sebelumnya. Hal ini sekaligus juga sebagai bantahan untuk para filsuf yang menganggap bahwa malam merupakan waktu yang hina. Hal ini diungkapkan oleh Ibnu Dihyah sebagai berikut. Qala Ibnu Dihyah wal ibtalu qaulul falasafati inna dulmata min sya'niha al-ihanati wa syarri. Yang artinya menurut Ibnu Dihyah,
terjadinya Isra pada waktu malam sebagai bantahan atas pendapatnya para filsuf. Sesungguhnya dalam malam terdapat celaan dan keburukan. Kelima, karena malam adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai, maka dari itu Allah memberangkatkan Rasul pada malam hari. Keenam, malam merupakan satu-satunya waktu yang dijanjikan Allah sebagai waktu yang terbaik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Tidak ada waktu lain selain malam yang memiliki keistimewaan seperti ini. Ketujuh, malam adalah waktu turunnya wahyu yang pertama. Kedelapan, malam adalah waktu dikabulkannya doa. Berbeda dengan siang, hanya hari Jumat satu-satunya waktu siang yang memiliki keutamaan tersebut. Kesembilan, karena malam adalah waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran dengan istirahat, sedangkan pagi diciptakan Allah untuk mencari penghasilan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 47. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura, yang artinya dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat. Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Wallahu a'lam.